Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan menjelaskan mengenai macam-macam wajah para pendosa saat berada di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Padang mahsyar merupakan tempat dikumpulkannya manusia setelah hari kiamat. Ada banyak dalil yang menjelaskan gambaran kondisi manusia ketika berkumpul di padang mahsyar. Kondisi manusia ketika di padang mahsyar sesuai dengan amalan yang dikerjakan semasa hidupnya. Keberadaan padang mahsyar dijelaskan dalam banyak dalil. Salah satunya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubadalul ardu khairal ardi was samawati wa barazul lillahil wahidil harar, yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas dataran yang sangat putih berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada sedikit pun tanda bangunan dan lain-lain yang dikenali oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Padang mahsyar. Mengutip buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar karya Abu Fatihah Al-Adnani, dijelaskan mahsyar adalah sebuah tempat pengumpulan seluruh makhluk untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Manusia datang tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang di badan, dan dalam keadaan belum dihitan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim. Matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka bercucuran deras sesuai dengan kadar dosanya. Mereka berdiam diri di tempat tanpa gerak, tanpa suara selama 50.000 tahun untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, semua amal perbuatan akan dihisab. Buku catatan amal akan dibagikan. Amal kebaikan dan amal keburukan ditimbang. Para malaikat, nabi, anggota badan, dan bumi memberi kesaksian. Manusia akan menjalani hari-harinya di padang mahsyar dengan beberapa keadaan mengecewakan atau menyenangkan. Semua tergantung pada amal perbuatan yang dilakukan ketika berada di dunia. Gambaran wajah pendosa di padang mahsyar. Dalam buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat, tahapan-tahapan hidup manusia di alam akhirat karya Rizm Aizid, manusia digambarkan dengan kondisi yang berbeda sesuai dengan amalannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama, berjalan di atas wajahnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qatadah mengatakan, benar, demi kemuliaan Rob kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua,
tenggelam dalam keringat. Di padang mahsyar, manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ada 5 kondisi tenggelamnya manusia. Yang pertama, ada yang hanya mencapai kedua mata kakinya. Yang kedua, ada yang sampai kedua lututnya. Yang ketiga, ada yang sampai pinggangnya. Yang keempat, ada yang sampai mulutnya. Yang kelima, ada yang melampaui kepalanya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, matahari mendekati padang mahsyar, lalu manusia berkeringat. Di antara manusia, ada yang keringatnya mencapai tumitnya, ada yang mencapai setengah betisnya, ada yang mencapai kedua lututnya, ada yang mencapai bokongnya, ada yang mencapai lambungnya, ada juga yang mencapai kedua bahunya, ada yang mencapai lehernya, dan ada yang mencapai tengah mulutnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan mengeluarkan keringat hingga mengalir terus di padang mahsyar. Keringat tersebut mencapai 70 hasta dan mengekang, membenamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kondisi manusia sesuai perbuatannya. Suatu ketika, Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, jelaskan padaku arti dari firman Allah, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong sebagaimana tercantum dalam surat An-Naba ayat 18. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga pakaian beliau menjadi basah kuyup terbasuh air mata. Kemudian beliau bersabda, "Hai Mu'adz, kamu menanyakan urusan yang besar kepadaku. Ketahuilah wahai Mu'adz, bahwa pada hari itu umatku akan digiring dalam 12 barisan. Adapun 12 barisan tersebut meliputi barisan pertama diisi manusia yang memiliki kondisi tanpa tangan dan kaki. Mereka adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Barisan kedua diisi manusia dalam kondisi menyerupai babi hutan. Mereka adalah barisan yang suka meremehkan sholat. Barisan ketiga adalah manusia yang bersusah payah menyeret perut yang sangat berat. Mereka adalah golongan yang enggan membayar zakat. Barisan keempat diisi golongan manusia yang dari dalam mulutnya mengalir darah yang membusuk. Ini adalah barisan orang-orang yang suka berdusta dalam melakukan jual beli. Barisan kelima adalah manusia yang digiring dalam keadaan terseok-seok seperti debu yang tertiup angin. Bau mereka anyir layaknya bangkai yang membusuk. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan perbuatan durhaka karena takut diketahui manusia lain, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barisan keenam adalah golongan manusia yang digiring dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Mereka adalah orang yang memberikan kesaksian palsu. Barisan ketujuh adalah orang-orang yang tidak berlidah, bahkan dari mulutnya mengalir darah dan nanah yang menjijikkan. Mereka adalah orang yang enggan memberikan kesaksian yang benar. Barisan kedelapan adalah golongan orang yang kaki dan tangannya terbalik. Mereka adalah golongan orang yang suka berzina. Barisan ke-9 diisi oleh orang-orang yang wajahnya berwarna hitam dan matanya membiru, serta perutnya berisi api yang membara. Mereka adalah golongan orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Barisan ke-10 adalah orang-orang dengan penyakit lepra dan kudis. Mereka adalah golongan orang yang durhaka kepada orang tua mereka. Barisan ke-11 berisi manusia yang dibangkitkan dalam keadaan buta mata hati dan mata kepalanya. Bibir mereka menjulur hingga ke dada dan lidah mereka menjulur ke bawah. Mereka adalah orang yang meminum minuman keras. Barisan ke-12 adalah
golongan yang dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan malam purnama, dan mereka mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Mereka adalah manusia yang mengerjakan amal kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Golongan inilah yang akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan dijauhkan dari siksa api neraka, masuk ke dalam surga bersama barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.